Ya pokoknya dengan keadaan ini orang banyak resah adanya corona kan. Corona itu seolah menakutkan. Dan semua orang bermasalah kayaknya dengan adanya corona. Ya itu mah bagi orang yang apa ya, yang keder ya mungkin keder dengan adanya corona. Bagi yang tenang ya tenang adanya corona, biasa-biasa saja kan. Sebab corona itu bisanya itu kan dari sebab akibat. Sebab akibatnya ya kalau alam yang bereaksi, itu unsur alam. Sedangkan alam tuh apa yang terjadi itu sesuai dengan perjalanan kalam hidup manusia. Jadi alam ada penunggunya, kalam ada yang punyanya yang punya kalam perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan alam, mungkin alamnya akan menimbulkan sesuatu, yaitu corona. Corona itu ya kata orang pintar sih rahasia Allah. Bencana rahasia Allah. Adanya virus corona rahasia Allah. Kematian rahasia Allah. Tapi rahasia-rahasia tidak akan terbongkar kalau tidak dipelajari. Yang hanya mempelajari orang-orang ilmu laduni. Orang ilmu laduni akan mengetahui akan terjadi. Dilihatnya juga dari alam, dari faktor manusia sendiri. Dari alam dan manusia. Manusia itu ada kaitannya antara alam dengan manusia, perjalanan hidup manusia. Kalau perjalanan hidup manusia sudah terjadi kerusakan dalam hidupnya, alam juga akan rusak lagi. Timbullah bencana, timbullah corona, bermacam-macam. Gunung meletus, terjadi banjir, bencana, tsunami. Itu juga dari faktor manusia. Tapi manusianya tidak menyadari. Makanya orang kebingungan sendiri ujung-ujungnya. Itulah alam. Kalau alam udah bereaksi, ya manusianya juga bisa ngungsi lah. Ngungsi akidahnya bisa ngungsi, keimanannya bisa ngungsi. Kalau alamnya beraksi. Itu yang sebenarnya yang terjadi sekarang ini. Banyak orang pintar cuma ngomongnya itu rahasia Allah aja. Tapi rahasianya nggak pernah dibongkar. Sebenarnya orang ada dalam perjalanan itu untuk membongkar rahasia di balik rahasia. Ya, itu namanya tingkatan laduni. Kalau laduni itu dari ayatnya udah jelas kok. Al insanu siri wa inawu sirullah. Sesungguhnya manusia adalah rahasaku dan akulah yang jadi rahasianya. Makanya bisa nggak orang tuh mengenal dirinya sendiri dan mengenal Allahnya itu. Dari katanya man arofa nafsahu pakat arobah man arofa nafsah. Makanya sebelum mengenal Allah ya kenalilah diri sendiri. Sedangkan mengenali diri sendiri itu berat karena hidupnya itu ada belenggu. Kecuali sudah melepas belenggu mungkin akan mengenal dirinya sendiri. Dan sudah mengenal dirinya sendiri akan mengenal lah dengan yang memberi hidup, yang menciptakan hidup dan kehidupan. Nah, itu baru manusia itu udah terkontrol hidupnya, mengontrol diri dan mengontrol alamnya. Makanya orang bisa hidup dalam kedamaian antara alamnya dan kalam hidupnya. Udah selesai kalau orang sudah bisa begitu, nggak ada masalah. Bencana itu bagi orang-orang yang kena peringatan, orang-orang yang sudah bisa jalan hidup, ya tinggal melihat orang yang kena bahasanya yang kena teguran aja. Intinya bencana alam adanya itu bentuknya bentuk teguran sebenarnya bagi orang yang punya sadar eling. Teguran aslinya, tapi orang nggak bisa langsung tertegur. Cuma hanya bertanya-tanya aja, kenapa bisa terjadi. Itulah yang terjadi ya, orang dengan sendirinya. Ya ribut sendiri, bingung sendiri. Tapi kalau orang sudah mengetahui, ya selesai, kita tinggal menyaksikan dan menghayati aja, udah selesai. Itu bagi orang yang kena teguran sebenarnya adanya bencana. Kalau orang adanya bencana, bagi orang yang mengetahui ya akan tahu lah cara selamatnya, gimana cara mencegah selamatnya. Orang yang tidak selamat dengan adanya bencana, ya mungkin orang yang kena laknat, kena teguran langsung. Itu sebenarnya aslinya itu.